Ini adalah corkboard yang saya buat untuk menghimpun kasus-kasus besar di Indonesia. Kasus-kasus yang saya tempel di sini adalah event-event yang melatar belakangi hashtag Indonesia Gelap dan bahkan hashtag kabur dulu aja. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk menginvestigasi kenapa Indonesia itu gelap. Nah, yang pertama, permasalahan yang paling besar di negeri ini adalah kasus korupsi ya. Kasus korupsi, dugaan korupsi, kasus korupsi, dugaan korupsi, kasus mega korupsi Tata Niaga Timah yang Kalau kita mencari berita di Google tentang korupsi itu seakan tidak ada habisnya. Bahkan setiap hari itu selalu ada berita baru ya. Bahkan kalau kita telusuri lebih lanjut, ada isu juga bahwa katanya kasus korupsi ini sudah muncul sejak zaman dulu sekali. Nah, untuk memahami bentuk korupsi yang dilakukan dan apakah ada perbedaan bentuk korupsi antara zaman dulu dan modern zaman sekarang, kita akan kembali ke zaman di mana VOC menduduki negara kita. Nah, pada abad ke-17 hingga akhir abad ke-18, VOC itu berkuasa di Nusantara sebagai kongsi dagang Belanda yang memiliki wewenang layaknya sebuah negara gitu. Nah, namun di balik kejayaannya VOC itu dikenal sebagai lembaga yang syarat dengan praktik korupsi justru. Nah, salah satu contoh mencolok adalah Gubernur Jenderal VOC, yaitu Hoan van Hoorn, yang menjabat pada awal abad ke-18. Nah, meskipun gaji resminya itu hanya sekitar 700 gulden per bulan gitu. Saat kembali ke Belanda, ia tuh diketahui membawa kekayaan pribadi hingga 10 juta gulden. Kekayaan ini diduga berasal dari penyalahgunaan jabatan dan praktik korupsi gitu selama masa jabatannya dia. Kalau kita melihat story di sini, kasus korupsi itu dilakukan pertama kali oleh VOC ya. Dan praktik yang dilakukan oleh mereka itu hanya di circle mereka aja. Nah, ini artinya barangkali dapat kita simpulkan untuk sekarang ini bahwa korupsi yang dilakukan VOC itu hanya dilakukan dalam lingkup perusahaan mereka aja ya, dan berujung bangkrutnya VOC itu sendiri pada tahun 1799. Oke, itu dalam lingkup VOC. Sekarang bagaimana orang pribumi itu mulai melakukan praktek korupsi gitu. Nah, kita maju sedikit ke depan. Pada awal abad ke-19 itu di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ya, Belanda tuh membangun sebuah jalan raya pos ya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1000 km tuh. Nah, proyek ini menimbulkan ribuan pekerjaan pribumi itu seharusnya menerima upah sebesar 10 sen per minggunya dan ditambah beras dan juga garam gitu. Nah, namun dalam pelaksanaannya itu ternyata para bupati pribumi ini yang ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek tersebut itu seringkali tidak menyalurkan upah tersebut kepada para pekerjanya. Nah, akibatnya banyak mereka yang mengalami kelaparan dan banyak sekali penderitaan ya selama proyek itu berlangsung yang dialami oleh orang-orang pribumi. Nah, praktik korupsi di kalangan bupati pribumi ini tidak hanya terjadi dalam proyek jalan raya pos aja gitu. Selama masa tanam paksa itu dulu kultur stelsel, para bupati itu seringkali memanfaatkan jabatan mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri, termasuk dengan menjual jabatan dan memeras rakyat. Hal ini tuh mencerminkan bagaimana korupsi itu telah mengakar dalam struktur pemerintahan kolonial. Nah, kalau kita lihat di timeline tahun 1800-an, itu pelaku korupsi pada masa pendudukan Belanda di Indonesia itu merembet ke pejabat yang berasal dari pribumi. Jadi dalam prakteknya, kerja rodi atau kerja paksa itu tidak seperti yang kita dapatkan dalam buku sejarah pada umumnya gitu. Nah, dari evidence tersebut ya menunjukkan bahwa pendudukan terhadap negeri kita itu tidak hanya dilakukan oleh Belanda gitu, namun juga dilakukan oleh pejabat pribumi sendiri. Nah, sekarang gimana dengan zaman ini? Kalau dilihat dari polanya, kasus korupsi seperti dalam cerita tadi itu berkembang seiring waktu gitu. Awalnya hanya circle penjajah, lama-lama ke pejabat pribumi. Dan apakah sekarang korupsinya itu sudah terjadi bukan hanya di circle para pejabat ya? Kalau kita melihat track recordnya ini, korupsi seperti sebuah budaya yang dalam tanda kutip itu selalu dilestarikan ya. Kenapa? Salah satu alasannya adalah tidak adanya meritokrasi gitu ya. Jadi siapapun orang yang baru menggantikan koruptor yang lama itu kemungkinan besar akan melakukan korupsi yang sama karena sudah membudaya tadi gitu.
Nah, pada awal tahun kemarin kita itu sempat menemukan berita yang menyebutkan bahwa Bapak Jokowi itu masuk nominasi atau finalis tokoh dunia terkorup gitu. Nah, berita ini muncul dari sebuah organisasi independen bernama OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project itu. Organisasi jurnalisme investigatif nirlaba yang didirikan pada tahun 2006 oleh Drew Sullivan nih dan Paul Radu gitu. Berbasis di Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, dan mereka tuh berfokus pada pelaporan mendalam tentang kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia. Nah, mereka ini bekerja sama dengan lebih dari 50 media independen global, termasuk Tempo gitu kalau dari Indonesia. Nah, untuk mengungkap jaringan kejahatan lintas negara, pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan dan hal-hal yang semacam itu dilakukan yang oleh politik dan bisnis lah gitu. Nah, dalam hasil yang dimuat oleh OCCRP ini tidak menyebutkan bahwa Jokowi itu secara persona atau secara pejabat publik itu melakukan korupsi, tapi pejabat-pejabat yang berada di bawah pemerintahan masa jabatan Jokowi yang melakukan praktek korupsi. Dan sekarang kepemimpinan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Pertanyaannya, apakah mereka bisa memperbaiki ini semua gitu? Dan kita doakan saja semoga lebih baik, guys. Oke, itu story kegelapan yang pertama. Masalah atau kasus selanjutnya adalah PHK massal dan pendidikan yang berantakan. Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025 itu Indonesia mengalami gelombang PHK massal yang sangat signifikan gitu. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan itu mencatat bahwa sebanyak 77.965 itu pekerja terkena PHK selama tahun 2024. Dan itu tuh meningkat 20% daripada tahun sebelumnya. Saya juga terkena PHK kemarin. Ini kira-kira gimana? Ada solusi apa enggak? Memasuki 2 bulan pertama di tahun ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo itu melaporkan tambahan sekitar 40.000 pekerja yang mengalami PHK. Ya, dan yang paling ini tuh paling banyak di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Lonjakan PHK ini tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, sunyi permintaan ekspor, efisiensi operasional perusahaan, dan ketatnya persaingan global gitu. Kondisi ini tuh menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi di nasional. Nah, terutama dalam hal daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang semakin tinggi gitu. Dan tentu saja dampak dari PHK massal ini tuh juga menyebabkan ekonomi kita tuh makin lemah gitu ya. Sehingga menimbulkan sisi gelap juga dalam masalah ekonomi di Indonesia ini. Kenapa bisa berdampak? Oke gini, kalau orang tidak punya pekerjaan, maka dia tidak punya penghasilan. Kalau orang tidak punya penghasilan, maka dia tidak bisa membeli. Kalau tidak ada aktivitas jual beli ini, maka ekonomi akan hancur. Tapi kita juga di sini berharap ya semua itu tuh bisa di recovery dengan baik lah gitu, dan semoga saja penyerapan tenaga kerja juga itu bisa lebih dipermudah lagi gitu, tanpa ada syarat yang susah, tanpa ada batasan usia yang gak masuk akal gitu ya. Nah, sekarang ada masalah yang selanjutnya nih, yaitu pendidikan. Ada apa dengan pendidikan kita? Kepanjangan dari MPR. Ibu kota apaan sih? Provinsi. Jawa Barat, Betawi. Saudara, apa yang kita saksikan tadi mungkin sebagian orang menganggap lucu, tapi buat kita sebenarnya ini satu hal yang miris. Yusuf Kala atau Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bahkan juga mengkritik tentang sistem pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, kemarin itu kan kebijakan pendidikan Indonesia itu yang meniru sistem di Finlandia gitu, terutama melalui penerapan kurikulum merdeka. Dan itu tuh telah menuai kritik dari berbagai kalangan ya. Meskipun niatnya baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tapi pendekatan itu dianggap kurang tepat aja karena tidak mempertimbangkan perbedaan yang sangat mendasar antara negara kita dengan yang Finlandia gitu. Nah, yang pertama, perbedaan konteks tentang sosial dan ekonomi. Nah, Finlandia ini adalah negara dengan populasi sekitar 5,5 juta jiwa aja, dan pendapatan per kapita mencapai 70.000 US dollar. Sebaliknya nih, Indonesia dengan penduduk lebih dari 280 juta dengan pendapatan yang jauh lebih sedikit, yaitu cuma 4.500 US dollar. Dan ini tuh, perbedaan ini tuh yang sangat berdampak kepada kemampuan masing-masing negara ya dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang sangat memadai gitu. Di Finlandia, setiap sekolah itu dilengkapi dengan laboratorium, kemudian fasilitas olahraga dan sumber daya lainnya yang sangat jauh lebih lengkap daripada di sini gitu. Nah, sementara itu banyak sekolah di kita di Indonesia, terutama di daerah terpencil,
itu masih sangat kekurangan sekali fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak gitu dan akses internet, dan ya masih banyak lagi gitu yang kurangnya gitu ya. Kemudian yang kedua nih, kualifikasi dan distribusi guru. Di Finland itu ya, guru itu diwajibkan memiliki gelar magister atau S2 dan melalui seleksi yang sangat ketat gitu, menjadikan profesi guru sangat dihormati dan sangat kompeten kalau di sana. Nah, di Indonesia standar minimal untuk jadi guru itu adalah lulusan S1, dan distribusi guru berkualitas masih belum merata juga. Hal ini tuh menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan antar wilayah juga kan jadinya. Sampai sejauh ini apakah kalian sudah bisa melihat kenapa banyak sekali bermunculan hashtag Indonesia Gelap? Dan tentu saja permasalahan dari semua yang ada di negara ini tuh sekarang dalam masa pemerintahan baru ya. Kita berharap juga ya kan semuanya tuh bisa menjadi lebih baik ke depannya. Banyak cita-cita Indonesia emas, kemudian Indonesia tanpa korupsi, bonus demografi gitu. Dan kalau kita bersikap objektif, banyak juga kok hal-hal, kita masih banyak memiliki orang-orang yang berperan lah dalam perjuangan pergerakan untuk Indonesia yang lebih baik. Dan alright, maybe demikian yang bisa saya sajikan ya kepada teman-teman semua. Terima kasih karena sudah menyimak, and I will see you in the next one.